Lah, memang aku tidak merasa takut loh untuk makan babi karena aku merasa ya Allah aku pengen ngerasain loh. Karena aku tidak berbuat kriminal. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi lengkap Lina Mukherjee yang menjadi tersangka kasus penistaan agama usai dirinya membuat konten makan babi. Lina Mukherjee ramai nih dihujat oleh netizen usai dirinya membuat konten makan babi dan diunggah di akun TikToknya. Bahkan Lina Mukherjee juga dilaporkan oleh Ustadz Muhammad Syarif Hidayat lantaran diduga melakukan penistaan agama. Pasalnya Lina Mukherjee juga tahu betul bahwa babi haram dikonsumsi oleh umat Islam seperti dirinya. Kemudian dalam konten itu Lina juga mengungkapkan bahwa ternyata dirinya telah makan babi sebanyak 3 kali. Untuk kali pertama dia makan babi waktu itu dia berada di Sri Lanka. Tapi untuk yang di Sri Lanka dia makan babinya karena memang tidak disengaja. Kok bisa Lina nggak tahu bahwa yang dimakan adalah babi? Nah hal itu dikarenakan pada kala itu dia katanya tidak bisa berbahasa Inggris. Nah kalau untuk bahasa Inggris dari babi sendiri kan adalah pork ya. Dia ngira pork itu adalah tepok. Jadi ya udah dia makan aja porknya tanpa tahu bahwa pork itu adalah babi bukannya tepok. Pada waktu itu dirinya berusia sekitar 24 tahun dan setelah makan dia juga tanya nih sama mantannya, masjid di mana ya? Habis itu mantannya Lina Mukherjee mengatakan, gaya-gaya ya nanya masjid, tadi udah makan babi loh. Kemudian untuk kedua kalinya ia makan babi di saat ada acara di tempat kenalannya yang seorang non-muslim. Tapi untuk Lina Mukherjee tidak menceritakan lebih lanjut apakah pada kala itu ya sengaja ataupun tidak sengaja memakan babinya. Tapi untuk ketiga kalinya ini pas saat ngebuat konten, Lina Mukherjee melakukannya dikarenakan kesadaran dirinya sendiri. Alias dia sadar apa yang dimakan adalah babi dan dia juga tahu bahwa babi adalah haram untuk dikonsumsi bagi umat Islam. Alasan Lina memakan babi adalah karena dia itu mengaku penasaran nih seperti apa sih rasa kriuk babi yang memang lagi viral di TikTok. Dia juga mengatakan, ya Allah dipecat nih dari kartu keluarga. Well, dari statement tadi dapat kita simpulkan bahwa Lina Mukherjee di sini tahu betul bahwa yang dilakukan juga mungkin adalah salah karena dia juga sampai takut gitu ya kan dipecat dari kartu keluarga kayak gitu. Dan pada akhirnya ia pun mencicipi kulit babi guling tersebut dengan sopan nasi. Kemudian ia pun mengomentari bagaimana rasa dari kriuk babi yang dicicipi. Ia pun mengatakan, daging sapi yang digelur, yang keras, nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku nggak tahu dia aja. Ya Allah, pas ada masih keluarga aku, makan aku ya cuma konten kok. Enggak. Nah, yang buat netizen semakin geram dengan kontennya Lina itu adalah karena ia juga secara terang-terangan mengucapkan basmalah dan mengaku dirinya telah melanggar hukum Islam. Jadi sebelum makan babi, dia juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Dan netizen juga semakin geram usai Lina Mukherjee melakukan klarifikasi di saat melakukan secara langsung di akun TikToknya beberapa hari usai mengunggah video tersebut. Pasalnya dalam video klarifikasi, Lina Mukherjee sama sekali tidak meminta maaf. Namun banyak netizen yang menganggap bahwa Lina seperti membela diri lantaran ia juga mengaku tidak takut kepada Tuhan karena ia memang sudah meminta izin sebelum makan babi terlebih dahulu. Adapun itu yang mengatakan, Lah, memang aku tidak merasa takut loh untuk makan babi karena aku merasa ya Allah aku pengen ngerasain loh. Karena aku tidak berbuat kriminal. Itu kan jahatin orang loh. Kalau babi kan masuk di usus aku dong. Kalau ada cacing pita kan tidak merugikan orang gitu loh. Lina Mukherjee, kamu gak takut sama Tuhan? Aku gak takut kalau aku tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau aku melakukan kesalahan ya aku takut. Misal sama kayak Tuhan, kenapa aku mesti takut kalau aku makan babi? Aku gak takut karena aku merasa aku penasaran. Dan setelah itu Lina kembali mengomentari bagaimana soal aksinya makan babi di saat tampil dalam sebuah program. Nama programnya itu adalah Ngobrol Asik. Dan dalam program itu Lina Mukherjee sudah menceritakan apa sebenarnya alasan utama kenapa dia membuat konten makan babi. Adapun untuknya mengatakan, sebenarnya aku lagi depresi. Aku kan biayain adikku kuliah ceritanya. Nggak lulus dua-duanya loh. Dan dikarenakan hal itu Lina ini merasa kesal karena kan dia juga udah biayain adiknya mahal-mahal gitu ya kan. Ternyata adiknya nggak lulus nih. Namun kekesalan dari Lina itu tidak disambut baik oleh ibundanya. Bukannya membela Lina yang sudah menjadi tulang punggung keluarga dan juga capek-capek membiayai adiknya, sang ibu malah melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Lina pun menceritakan lebih lanjut, kan aku bilang ya ke adikku, kembaliin nih uangku kalau kamu nggak lulus. Ibuku malah nggak ngebelain aku. Habis itu ibunya bilang, ya udah kamu kembaliin dari kamu lahir ke aku.
Rasa kekecewaan dan juga kesalnya membuat Lina bertekad membuat keluarganya menjadi malu, terutama untuk menyeret profesi ayahnya yang diketahui adalah seorang ustadz. Ia pun mengatakan, karena aku juga marah dan bapakku adalah ustadz, sengajalah aku makan itu atau makan babi. Ya biar ibuku marah ceritanya. Namun sayang banget nih, aksi Lina itu tidak hanya membuat keluarganya menjadi malu, tetapi mengundang kemarahan dari umat muslim hingga berbuntut kepada laporan polisi. Lina kemudian akhirnya meminta maaf karena tujuannya memakan babi hanyalah sebatas ingin mempermalukan keluarga saja, tidak untuk yang lain-lain. Ia pun mengatakan, jadi sebenarnya aku tuh lebih nyinggung keluarga aku. Tega banget, aku udah mengabdi malah aku digituin. Aku membalas sakit hatiku biar bapakku malu. Dan pada akhirnya Lina Mukherjee pun dilaporkan oleh seorang ustadz yang bernama Muhammad Syarif Hidayat di Polda Sumsel atas dugaan penistaan agama. Dan untuk Lina Mukherjee dilaporkan pada tanggal 15 Maret 2023 lalu. Menurut Ustadz Muhammad Syarif, apa yang dilakukan oleh seleb TikTok Lina Mukherjee ini sangatlah meresahkan publik. Ini juga bukanlah perbuatan yang terpuji dan juga tidak patut dicontoh karena kontennya dianggap mencontohkan hal yang diharamkan dalam agama Islam. Ditambah dengan fakta bahwa Lina adalah seorang seleb TikTok, followersnya juga banyak. Beliau pun semakin khawatir, takutnya banyak orang yang akan mengikuti jejak dari Lina. Terlebih, menurut beliau, influencer maupun selebgram memang mampu memberikan pengaruh terhadap para followersnya. Selain itu, pengacara dari Ustadz Muhammad Syarif Hidayat, yakni Sapriyadi Samsyuddin, menerka-nerka jika aksi yang dilakukan oleh Lina tersebut adanya unsur kesengajaan, di mana tujuannya hanya untuk menambah jumlah pengikutnya di media sosial pribadinya. Pemilik nama asli Lina Lutfia itu juga dilaporkan dikarenakan dengan sadar sebagai umat muslim memakan kulit babi serta mengucap lafaz Allah di saat menyantap makanan haram bagi umat Islam tersebut. Padahal diketahui bahwa Lina Mukherjee sendiri beragama Islam. Kemudian setelah laporan dibuat, dilakukanlah penyelidikan hingga Lina ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 28 April, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumsel yakni Kombes Agung Marlianto membenarkan berita tersebut. Polisi juga diketahui telah memanggil beberapa saksi ahli terkait konten makan kulit babi Lina Mukherjee. Polisi mengundang para ahli tersebut untuk memastikan apakah konten Lina Mukherjee yang memakan babi itu merupakan suatu perbuatan pidana. Adapun untuk polisi mengatakan lebih lanjut, kami telah mengundang beberapa ahli, termasuk ahli bahasa, ahli ITE, dan juga ahli pidana. Kami mengundang para ahli itu untuk memastikan apakah konten Lina Mukherjee yang memakan babi merupakan suatu perbuatan pidana. Kami juga sudah menerima surat pemberitahuan hasil fatwa MUI pada tanggal 18 April 2023 lalu yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Lina Mukherjee termasuk penistaan agama. Jadi berdasarkan hal itulah, pihak kepolisian resmi menetapkan Lina sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Penetapan tersangka itu juga berdasarkan hasil gelar perkara untuk meningkatkan kasus itu dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Lina juga terancam dilakukan penangkapan karena sudah pernah mangkir dari pemanggilan pihak kepolisian. Di sisi lain, di saat Lina Mukherjee mendengarkan dirinya dijadikan tersangka, ia pun merasa kaget. Pasalnya sesuai dengan kesepakatan dengan pelapor, urusan ini sudah selesai ketika dirinya secara terbuka meminta maaf di media. Adapun untuknya mengatakan, ini saya sudah ketiga kali minta maaf di media. Nah, pertama-tama untuk pihak pelapor Ustadz itu pernah bilang sebenarnya saya nggak menuntut apa-apa dari Lina Mukherjee selain menuntut minta maaf. Dan saya juga udah 3 kali minta maaf. Lina Mukherjee juga menyayangkan bagaimana sikap pihak kepolisian yang langsung menaikkan statusnya menjadi tersangka, bahkan sebelum dilakukan pemeriksaan. Wanita yang gemar dengan budaya India itu pun merasa kecewa, disebut mangkir dari panggilan karena memang terkendala kondisi lebaran dan juga kondisinya yang pada kali itu masih sakit. Dan semeton seperti inilah bagaimana statement dari Lina Mukherjee. Terus yang kedua, katanya kan saya nggak kooperatif ya sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan saya baru 1 kali nih dapat panggilan dari polisi. Dan itu pun pas dekat lebaran, cari tiket sulit dan saya juga lagi sakit. Saya pikir nunggu panggilan kedua setelah lebaran. Jadi pas aku dapat berita tersangka, aku pun kaget. Kemudian untuk Bashar yang merupakan kuasa hukum dari Lina Mukherjee juga merasa bingung karena status kliennya sudah dinaikkan menjadi tersangka bahkan sebelum dilakukan pemeriksaan. Lina Mukherjee dan kuasa hukum pun berjanji akan datang pada panggilan kedua yang dijadwalkan pada tanggal 2 Mei mendatang. Ia pun mengatakan lebih lanjut, pasti kita datang kok memenuhi panggilan. Cuma jujur saya rada kaget kok belum dapat klarifikasi jadi tersangka. Jadi aku kaget.
Well, teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cerita ataupun kronologi lengkap mengenai kasusnya Lina Mukherjee. Ya, semoga kedepannya Lina Mukherjee dapat menjadikan ini sebagai pembelajaran. Apapun alasannya, ini juga merupakan suatu hal yang salah, apalagi dipertontonkan ke hadapan publik. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan bagaimana reaksi kalian di kolom komentar. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.